Selamat datang di Saling Adu Argumen. Oh ya, sebelum kita mulai, kalau Anda menikmati diskusi-diskusi mendalam seperti ini, kami akan sangat senang kalau Anda mau meluangkan waktu sebentar untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ini sangat membantu kami untuk terus menghadirkan konten seperti ini. Baiklah, mari kita mulai. Kita semua akan tumbuh dengan keyakinan bahwa sayuran itu, ya, pilar kesehatan. Tapi materi yang kita bedah hari ini menyajikan sebuah dilema yang cukup mengusik. Gimana kalau beberapa sayuran yang paling umum kita konsumsi, yang kita anggap sumber gizi, justru menyimpan potensi bahaya bagi populasi lansia? Jadi pertanyaan sentral kita hari ini adalah, apakah masalahnya itu murni ada di cara kita mengonsumsi sayuran soal porsi, frekuensi, cara masak, yang kalau diperbaiki, ya semua jadi aman? Atau, apakah beberapa sayuran ini memang mengandung senyawa-senyawa yang secara inheren beresiko? Dan udah nggak cocok lagi untuk fisiologi tubuh lansia yang lebih rentan. Nah, saya ada di sisi pertama. Saya percaya masalahnya bukan pada sayurannya, tapi lebih ke kurangnya pengetahuan dan kesadaran kita dalam mengonsumsinya. Sementara saya melihatnya dari sudut pandang biokimia. Saya berpendapat bahwa beberapa sayuran ini punya resiko bawaan yang nyata bagi sistem tubuh lansia. Jadi menurut saya, mengabaikan risiko ini dan hanya fokus pada cara penyajian itu pendekatannya terlalu berisiko. Pembatasan adalah pilihan yang lebih bijaksana. Baik, posisi sudah jelas. Mari kita mulai dengan argumen pembuka. Dari perspektif saya ya, melabeli sayuran kayak bayam atau kangkung sebagai berbahaya itu sebuah kesimpulan yang gegabah dan berpotensi bikin ketakutan yang nggak perlu. Materi kita ini kan justru nggak menyarankan pelarangan total, melainkan ngasih panduan praktis. Ini petunjuk besar. Ambil contoh bayam. Solusinya adalah konsumsi yang dibatasi, mungkin 1 atau 2 kali seminggu, nggak dipanaskan ulang, dan yang paling penting, diimbangi dengan minum air yang cukup buat bantu kerja ginjal. Terus kacang panjang. Kuncinya itu dimasak sampai benar-benar empuk untuk mecah struktur seratnya yang keras dan ya tentu saja jangan berlebihan dalam 1 kali makan. Bahkan daun singkong yang kita semua tahu ada sianidanya itu bisa jadi aman. Materi kita menekankan dengan merebusnya dan membuang air rebusan pertama, 80-90% racunnya bisa hilang. Ini semua kan bukti kuat kalau masalahnya itu ada pada bagaimana kita melakukannya. Ini soal edukasi dan perilaku, bukan masalah inheren dari sayurannya itu sendiri. Saya paham optimisme itu, tapi saya rasa itu terlalu menyederhanakan kerentanan biologis yang dihadapi para lansia. Kita kan nggak bisa pakai standar tubuh orang dewasa muda untuk mereka. Fungsi organ mereka, terutama ginjal dan hati yang tugasnya jadi filter utama tubuh, itu sudah mengalami penurunan fungsi secara alami. Bagi mereka, senyawa-senyawa dalam sayuran ini bukan lagi tantangan kecil, tapi bisa jadi beban beracun. Coba kita bicara spesifik ya. Bayam dan kangkung, seperti yang disebut di materi, itu kayak oksalat dan purin. Ini bukan sesuatu yang bisa dihilangkan dengan cara memasak loh. Oksalat itu kristal mikro tajam yang kalau numpuk bisa membentuk batu ginjal. Purin, di sisi lain, di metabolisme jadi asam urat, pemicu serangan gout yang, ya ampun, sakit sekali. Kisah Ibu Han yang usianya 66 tahun yang menderita batu ginjal itu contoh klinis nyata dari akumulasi ini. Lalu kita punya lobak putih. Di dalamnya ada senyawa goitrogen. Sederhananya, goitrogen ini ganggu kemampuan tiroid buat menyerap yodium. Gangguan ini seperti yang dialami Pataka, 67 tahun, bisa memicu hipotiroidisme, kondisi serius yang bikin seluruh metabolisme tubuh melambat. Ini adalah risiko-risiko biokimia yang nyata yang melekat pada sayurannya. Anda menyoroti kandungan kimianya, dan itu valid. Tapi mari kita lihat lebih dalam konteks kasus yang disajikan. Pak Budi, 70 tahun, yang mengalami batu ginjal, pemicu utamanya menurut materi adalah konsumsi sayuran berlebihan. Bukan sekedar makan bayam, tapi berlebihan. Begitu juga dengan Ibu Hung, 77 tahun, yang keracunan daun singkong. Kenapa? Karena beliau hanya merebus sebentar untuk jaga warnanya. Nah, ini kan justru memperkuat argumen saya. Kalau saja Pak Budi atur porsinya dan Ibu Hung masak dengan benar, ceritanya bakal beda banget. Risiko itu muncul bukan dari sayurannya, tapi dari dosis dan metode yang keliru. Bukankah ini kembali lagi ke soal pengetahuan dan perilaku? Tapi
apa itu realistis? Mengharapkan setiap lansia yang mungkin hidup sendiri, punya keterbatasan fisik buat masak lama, atau bahkan mulai turun kognitifnya untuk jadi ahli nutrisi dan juru masak yang sempurna setiap saat. Toleransi tubuh mereka itu sempit sekali. Kemampuan ginjal mereka buat nyaring oksalat, misalnya, udah nggak seefisien dulu. Laju filtrasi glomerulus atau kecepatan ginjal membersihkan daraf itu kan menurun seiring usia. Jadi, satu porsi bayam yang buat kita aman-aman aja, buat mereka bisa jadi sudah melampaui kapasitas penyaringan ginjalnya. Sedikit saja salah rebus daun singkong, sisa 10% sianida yang bagi kita nggak terasa apa-apa, buat mereka bisa fatal. Jadi ini bukan menyalahkan lansia ya, tapi mengakui bahwa margin kesalahan buat mereka itu hampir nggak ada. Jadi menurut Anda, karena ada potensi kesalahan, solusinya adalah menghindari sama sekali? Bukankah itu seperti, peribahasa itu, membuang bayinya bersama air mandinya? Kita menghilangkan semua nutrisi penting, serat, vitamin, mineral, hanya karena ada resiko yang sebenarnya bisa dikelola? Bukan menghindari sama sekali dalam semua kasus, tapi melakukan pembatasan yang ketat dan bijaksana, terutama untuk sayuran dengan resiko tertinggi. Dan ini membawa saya ke poin berikutnya. Kita seringkali terjebak dalam narasi manfaat dan mengabaikan biaya tersembunyi. Mari kita ambil contoh kacang panjang lagi. Ya, sumber serat yang bagus. Tapi materi juga menyinggung adanya zat bernama fitat. Fitat ini sejenis anti-nutrisi. Oke. Cara kerjanya itu dengan mengikat mineral penting di usus seperti kalsium, magnesium, zinc, lalu membawanya keluar dari tubuh sebelum sempat diserap. Bayangkan seorang lansia yang sudah beresiko osteoporosis, dia makan kacang panjang niatnya baik untuk dapat serat, tapi tanpa sadar dia justru menghalangi penyerapan kalsium yang sangat dia butuhkan. Ini kan kontraproduktif. Kasus Pak Wawan, 73 tahun, yang terus-terusan kembung setelah makan kacang panjang adalah contoh lain. Serat yang baik untuk usus muda bisa jadi beban fermentasi yang berlebihan bagi usus lansia yang pergerakannya sudah melambat. Itu poin yang sangat menarik soal fitat, tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Keberadaan fitat itu fakta, tapi solusinya bukan dengan menyingkirkan kacang panjang dari piring. Solusinya, seperti yang juga disarankan oleh materi kita, adalah diversifikasi atau variasi. Jangan bergantung pada satu jenis sayuran saja. Prinsip keseimbangan adalah kunci, jadi sangat relevan di sini. Kalau hari ini makan kacang panjang, besok makan labu siam, lusa wortel, terus brokoli. Dengan merotasi jenis sayuran, kita memastikan asupan gizi yang beragam, sekaligus mencegah akumulasi zat tertentu seperti fitat atau oksalat dari satu sumber saja. Ini pendekatan manajemen risiko yang lebih holistik dan berkelanjutan daripada sekedar bikin daftar hitam sayuran. Saya setuju dengan prinsip variasi, tapi apa variasi saja cukup untuk melindungi mereka yang sudah punya kondisi medis bawaan? Ambil contoh okra. Materi menyebutkan efek penurun gula darahnya. Bagi sebagian orang ini kedengarannya bagus, tapi bagi Pak Food, 75 tahun, seorang penderita diabetes yang sudah minum obat penurun gula darah, efek tambahan dari okra ini jadi sangat berbahaya. Interaksi obat. Betul. Kombinasi obat dan efek alami okra bisa bikin gula darah anjlok terlalu rendah, sebuah kondisi yang disebut hipoglikemia berat yang bisa berujung pingsan, kejang, bahkan koma. Ini adalah interaksi antara makanan dan obat yang nggak bisa diatasi hanya dengan variasi. Dalam kasus seperti ini, menghindari okra adalah satu-satunya tindakan yang bertanggung jawab. Kasus interaksi obat itu memang pengecualian yang sangat penting, dan itu menuntut konsultasi medis yang spesifik. Tapi untuk populasi lansia secara umum, saya rasa kita terlalu meremehkan kemampuan mereka untuk beradaptasi. Materi ini berulang kali menyarankan pendekatan yang sangat personal. Dengarkan tubuh Anda. Ini adalah kearifan yang sering kita lupakan. Gejala kayak perut nggak nyaman setelah makan terong, seperti yang dialami Nenek Min, 69 tahun, itu adalah sinyal. Itu feedback dari tubuh yang memberitahu kita, mungkin porsinya kebanyakan, atau mungkin cara masaknya kurang cocok. Ini bukan berarti terong itu jahat, ini adalah kesempatan untuk belajar dan menyesuaikan diri. Pendekatan ini memberdayakan para lansia untuk menjadi manajer kesehatan mereka sendiri, bukan sekedar penerima pasif dari daftar larangan. Saya khawatir kita terlalu romantis ya dengan ide mendengarkan tubuh ini. Kita menempatkan beban interpretasi yang sangat berat di pundak para lansia. Materi kita dengan sangat jelas menyatakan, dan ini poin krusial, bahwa reaksi alergi atau intoleransi pada lansia seringkali diam-diam dan mudah disalahartikan sebagai flu,
radang saluran pencernaan atau kelelahan biasa. Gimana seorang lansia bisa mendengarkan tubuhnya kalau sinyalnya sangat ambigu dan mirip keluhan umum penuaan? Pak Taka mengira kelelahannya yang kronis itu cuma karena faktor usia. Dia nggak pernah nyangka itu gejala hipotiroidisme yang dipicu kebiasaannya makan lobak putih setiap hari. Dia nggak bisa menginterpretasikan sinyal itu dengan benar. Bergantung pada kemampuan diagnosis diri dalam situasi seperti ini sangatlah berisiko. Tapi bukankah itu justru menunjukkan pentingnya edukasi? Kalau Pak Taka tahu bahwa lobak putih mengandung goitrogen dan bisa mempengaruhi tiroid, mungkin dia akan lebih waspada terhadap gejala kelelahan itu dan menghubungkannya dengan pola makannya. Sekali lagi, ini kan kembali ke pengetahuan. Mungkin, tapi saya melihatnya dari sisi lain. Kenapa kita harus ambil resiko itu? Kalau kita tahu lobak putih punya potensi resiko itu untuk populasi rentan, bukankah langkah pencegahan yang paling aman adalah menyarankan untuk membatasinya secara signifikan? Ini bukan soal merampas pilihan mereka, tapi soal menciptakan lingkungan pangan yang lebih aman, terutama menyangkut senyawa seperti solanin pada terong. Materi menyebutnya bisa menyebabkan iritasi pencernaan. Bagi lansia yang lapisan mukosa lambungnya sudah menipis, iritasi kecil ini bisa berkembang jadi masalah yang lebih serius. Gejalanya pun bisa sangat tidak spesifik, sakit perut, mual ringan, sangat mudah untuk diabaikan. Menunggu mereka mendengarkan gejala yang samar ini sama saja dengan menunggu masalah terjadi. Setelah diskusi ini, posisi saya tidak berubah. Sayuran-sayuran ini bukanlah musuh. Mereka adalah kawan yang butuh dipahami. Dengan pengetahuan yang tepat tentang cara mengolah, porsi yang wajar, frekuensi yang nggak berlebihan, dan yang terpenting, kesadaran untuk peka terhadap sinyal tubuh, semua sayuran ini bisa dan seharusnya tetap menjadi bagian penting dari diet sehat di usia senja. Kuncinya adalah pemberdayaan melalui edukasi, bukan pembatasan karena ketakutan. Sementara saya, ya tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Pengetahuan itu penting, tapi kita nggak bisa menegosiasikan fakta biologis bahwa tubuh lansia itu lebih rapuh. Risiko biokimia dari oksalat, purin, goitrogen, dan interaksi dengan obat-obatan itu nyata, dan konsekuensinya bisa sangat serius. Bagi sebagian lansia, terutama yang punya riwayat penyakit ginjal, asam urat, gangguan tiroid, atau sedang dalam pengobatan kompleks, membatasi atau bahkan menghindari sayuran tertentu adalah strategi manajemen risiko yang paling logis dan bertanggung jawab. Ini bukan tentang menakut-nakuti, ini tentang realisme biologis. Jelas bahwa tidak ada satu jawaban yang cocok untuk semua orang. Diskusi kita hari ini benar-benar menyoroti betapa kompleksnya nutrisi bagi lansia. Apa yang kita anggap sebagai sehat universal ternyata memerlukan penyesuaian yang sangat personal dan penuh nuansa ketika diterapkan pada fase kehidupan yang berbeda. Tepat sekali. Kedua perspektif ini, baik dari sisi edukasi maupun dari sisi kewaspadaan biokimia, sama-sama valid dan dibutuhkan. Materi ini mendorong kita untuk berpikir lebih kritis. Pada akhirnya, nggak ada aturan tunggal yang kaku. Yang ada hanyalah sebuah panggilan bagi setiap individu, idealnya dengan bimbingan dari dokter atau ahli gizi, untuk membuat pilihan yang paling cerdas dan paling aman bagi kondisi unik tubuh mereka masing-masing.